kesempatan demi secara pribadi maupun bersama-sama kita telah baca ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Kita besok masuk ke kitab Roma ya harusnya. Kita bisa melihat satu kondisi di mana Kristus benar-benar menyatakan dirinya kepada kita. Harusnya Kisah Rasul ya, Kisah Rasul dulu Roma. Nah, jadi dari keempat kitab Injil ini kita bisa melihat bahwa Tuhan ya, Matius sebagai apa? Yesus itu sebagai raja ya. Markus dia sebagai hamba ya. Lukas dia sebagai manusia ya. Di kitab Yohanes ini dia sebagai Allah ya, kita bisa lihat bahwa Tuhan adalah Allah yang benar-benar lengkap ya, manusia yang sempurna juga ya. Jadi tidak ada hal yang bisa menyanggah bahwa Tuhan adalah esa dengan kita juga. Oleh karena itu di pasal yang terakhir ini kita akan bahas, juga akan baca sama-sama ya. Oke, kita boleh doa, semoga Tuhan menyertai kita. Ini kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih malam hari ini, kesempatan demi kesempatan telah Engkau berikan. Amati kami yang hadir, dan kami semua Tuhan bisa mendapatkan makna dari bagaimana kitab Yohanes ini, dan juga sertai setiap teman-teman yang belum bisa bergabung, dimanapun mereka, apa yang mereka kerjakan, juga boleh menjadi satu dorongan bagi kami untuk melihat dengan jelas bahwa Engkau adalah Allah, Engkau adalah Juru Selamat, Engkau adalah manusia, Engkau juga adalah hamba. Dan sekarang kami percaya bahwa sesuatu yang kami baca dan nikmati adalah untuk bagaimana Kristus ternyata kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Jadi kita akan baca sebentar ya dari kitab ini. Semoga Tuhan menguatkan kita ya. Baik, kita lihat ya sama-sama bahwa di dalam pasal 21 ya dibilang di sinilah bergerak dan hidup bersama kaum beriman ya. Jadi dari 20 pasal sebelumnya, mungkin ini review singkat aja ya. Kita lihat lagi di garis besarnya kitab Yohanes. Oke, sebentar. Salah. Ya. Jadi kita lihat ya, sebagai yang Romawi 1, firman kekal berinkarnasi, bahwa Allah masuk ke dalam manusia, atau apa? Yang Romawi kedua ya, Yesus disalibkan ya. Kristus bangkit dan pergi mempersiapkan jalan untuk membawa manusia ke dalam Allah dan menjadi roh itu yang tinggal dan hidup di dalam kaum beriman untuk membangun tempat kediaman Allah. Ya, jadi ada dua Romawi ya. Yang pertama adalah firman, ya, dia sebagai firman berinkarnasi bahwa Allah masuk dalam manusia, sudah jelas. Nah, sekarang bagaimana ya kita sebagai orang Kristen ya, cukup hanya sebagai orang Kristen, tapi juga perlu menyadari perkara bahwa kita bisa ada sampai hari ini semua adalah karena kasih karunia-Nya. Ya, jadi memang kita hidup memang harus berinteraksi dengan manusia, berinteraksi juga dengan pekerjaan dan sebagainya. Tapi tidak cukup sampai di situ, kita perlu apa? Betul-betul memuliakan Allah ya. Memuliakan Allah, mengerjakan apa yang Allah kehendaki, tidak suka apa yang Allah tidak suka ya. Jadi memang manusia banyak sekali harus sangkal diri, pikul salib ya, ikut Tuhan. Karena kalau nggak seperti demikian, maka kita bukan orang yang telah tertebus ya, tapi kita sama seperti kebanyakan orang ya. Mereka hidup seperti apa yang mereka kehendaki sendiri. Oke, kita baca dulu, nanti di akhir baru kita sama-sama sharingkan ya apa yang kita dapat. Oke, puji Tuhan. Selamat datang Eva juga Herlin ya. Tambahkan sebentar ya. Kita baca pasal 21 dari kitab Yohanes ya, nanti kita lanjutkan lagi untuk sharing dan tanya di akhir. Oke, baik. Kita baca boleh bergantian ya seperti biasa. Kita mungkin satu orang 2 ayat ya. Puji Tuhan. Bergerak dan hidup bersama kaum beriman, Yohanes pasal 21 ayat 1 dan 2. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut.
Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Oke, ayat 7 dan 8, Stephen bisa? Oh, sorry kok. Masih di mute ya? Ya. Oke. Yang ayat ke-7, lalu murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Amin. 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu. Jala itu tidak koyak. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan saraplah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Amin. Oke, ayat 13-14, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Bekerja dan berjalan bersama kaum beriman. 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Amin. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?"
Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Oke. Merlin bisa? Ayat 23 ya kok, sampai Ya. 24. Boleh minta tolong Kak Ella baca? Iya, 23, 24. oke. Lalu tersebar kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, tetapi tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid tidak akan mati. Melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ialah murid yang bersaksi tentang semuanya itu dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Amin. Oke, ayat terakhir mungkin kita boleh baca bersama-sama aja. 1, 2, 3. Masih banyak lagi Lagi hal hal lain Hal yang yang dibuat oleh diperbuat Yesus. oleh Yesus. Buat oleh Tapi jikalau tetapi semuanya itu harus kalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, pikir dunia ini kupikir tidak dunia dapat, ini tidak dapat semua memuat kitab semua harus kitab ditulis. yang harus ditulis itu. Amin. Baik, si Tuhan ya. Jadi kita menyelesaikan kitab Yohanes juga ditutup dengan ayat yang sangat memberkati ya. Jadi masih banyak lagi hal-hal yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Amin. Jadi saudari ya teman-teman sekalian, kita terus berharap bahwa supaya melalui kitab demi kitab yang kita baca, melalui setiap pergumulan yang kita alami, Tuhan bisa berbicara lebih banyak. Amin. Kita doa ya supaya melalui setiap perkara, setiap situasi Tuhan mengerja. Namun jika kita tidak ada namanya kerjasama dengan Tuhan melalui kita bergerak sendiri, maka ini semua akan sia-sia. Ya. Jadi ayat 1 ya, kembali lagi Yesus setelah dia disalibkan, setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid di Danau Tiberias ya, menampakkan diri. Jadi dia betul-betul supaya murid-murid juga tidak kehilangan arah ya. Wah, Tuhan kemana? Apa yang harus saya kerjakan? Kan biasa udah ikut Tuhan dan sebagainya. Jadi ya ini juga kembali lagi ya menegur atau menerangi kita. Setelah murid-murid kehilangan gurunya atau kehilangan Tuhan, mereka ngapain? Kembali lagi ke pekerjaan yang lama. Apa? Pergi memancing atau menangkap ikan ya, jadi nelayan. Nah ini justru membawa kita harusnya sadar bahwa jangan lagi ketika kita sudah percaya Tuhan, malah kita meninggalkan Dia dan mengerjakan segala sesuatu yang bukan Allah. Boleh bekerja, tapi seharusnya yang kita dahulukan adalah Allah, yaitu Tuhan kita. Ya, jadi sebelum mulai segala sesuatu pagi, biasa kita doa ya, itu sangat baik. Amin. Ya, kemudian di ayat 4 dibilang ya, hari mulai siang ini dalam kondisi Yesus dalam tubuh yang sudah dimuliakan ya. Yesus berdiri, tapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya. Lalu kemudian ayat 5 sangat baik sekali bahwa Tuhan benar-benar mengetahui ya setiap hal, setiap perkara yang anak-anaknya ya apa yang diperlukan Tuhan tahu. Ya ditanya apakah kau punya ikannya, mereka bilang enggak. Lalu Yesus bilang apa? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu maka kamu mendapatnya. Ya jadi mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Nah, ini adalah mujizat juga yang dilakukan Tuhan supaya menunjukkan bahwa Tuhan ini tidak pernah meninggalkan manusia. Dan sekarang bagaimana hari ini kondisi kita? Ya, mari kita sama-sama menggunakan setiap kesempatan supaya Tuhan juga bisa bertambah, bukan hanya berkat-Nya, tapi diri Tuhan sendiri juga bertambah. Ya, entah yang sedang skripsi, entah yang bekerja, entah yang ujian, ya semua kalau kita serahkan pada Tuhan pasti memberikan lebih banyak daripada yang kita harapkan ya. Nah, jadi sini juga bilang ya terus sampai kepada di ayat yang ke-15 ya 16 kita tahu bahwa ditanya bahwa Petrus engkau
Simon anak Yohanes, engkau mengasihi aku enggak? Sampai berkali-kali. Ya, jadi inilah kesimpulan daripada kehidupan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, seharusnya apa? Kita benar-benar menggembalakan domba-dombanya Tuhan dan saling menggembalakan. Jadi di sini ya kita ada 9 device ya. Harusnya setiap kita ada masalah, setiap kita ada waktu, ya kita juga boleh saling menggembalakan, saling mendoakan ya. Mudah? Enggak, karena kita punya kesibukan masing-masing. Tapi justru di tengah kesibukan itu, kita boleh saling menggembalakan supaya Tuhan juga dimuliakan. Ya, sehingga orang lain yang mungkin juga sudah Kristen ataupun yang belum percaya namun belum secara aktif ya mereka ikut Tuhan, bisa ikut Tuhan dengan aktif ya, sehingga banyak orang juga bisa percaya bahwa benar bahwa Allah itu adalah Allah yang menggembalakan melalui setiap kita. Amin. Jadi aku buka demikian. Ada lagi yang mau share atau bertanya sebelum nanti disimpulkan? Min, aku juga menikmati di dalam ayat 17 ya, sampai 18, 16 sih, dari 16 sampai 18 itu kan 3 kali Yesus tanya sama Petrus, apakah dia mengasihi Tuhan ya? Ini juga sebenarnya sebagai satu peringatan bagi Petrus sebenarnya bahwa dia juga menyangkal Tuhan 3 kali ya. Dan pada terakhir Tuhan kembali tanya mengasihi Tuhan apa enggak gitu, dan Petrus bilang bahwa dia mengasihi Tuhan. Dan satu hal yang perlu diketahui ya, ketika orang mengasihi Tuhan, dia pasti adalah orang yang memelihara domba. Sebenarnya kita semua ini adalah domba sekaligus gembala ya. Jadi ketika kita sharing sama-sama, kita saling dengerin tuh kita saling menggembalakan. Kita saling memelihara gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya orang yang lebih tua ya istilahnya yang menggembalakan, tapi sebenarnya ketika kita sharing, apa yang di-sharingin itulah yang menggembalakan kita, yaitu kan firman Tuhan gitu. Jadi hari ini ketika kita mengasihi Tuhan, bukti kasih kita terhadap Tuhan itu adalah menggembalakan. Ya kalau di sini kan kita enak ya, maksudnya udah pada baca, udah bisa sharing gitu, tapi di luar sana masih banyak orang yang butuh penggembalaan. Oleh karena itu, ini adalah tanggung jawab kita, ini adalah tugas kita, membawa teman-teman kita juga tergembalakan gitu. Dengan cara apa? Belajar mendoakan nama mereka ya tiap malam supaya mereka ada hati untuk datang kepada Tuhan gitu. Jadi jangan sampai hanya kita yang mendapatkan penggembalaan dari Tuhan, kita juga harus membawa orang-orang di sekitar kita itu tergembalakan. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan, sama seperti Petrus ya. Petrus mengasihi Tuhan dan pada akhirnya Petrus betul-betul menggembalakan domba-domba Tuhan ya. Karena kan dari Petrus terbuka pintu keselamatan bagi orang Yahudi dan juga orang bukan Yahudi. Walaupun dilanjutkan oleh Paulus. Jadi hari ini kita juga adalah Petrus. Kita mengasihi Tuhan, kita juga perlu memelihara, saling menggembalakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, ada lagi yang mau tanya, sharing dari apa yang didapat? Dari Ella, Eva, Herlin, Mary, Stephen. Oke, berarti sudah mantap ya. Semoga kali kitab Yohanes yang sudah kita sekian kali kita baca ini, ya, baik secara pribadi maupun bersama-sama, ya, ntar kita juga lihat ya bahwa Tuhan mendambakan agar setiap kita menjadi anggota tubuh yang hidup ya, yang normal, ya demikian. Ya, di ayat 22 dibilang ya, jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Ya, jadi setiap kita dipanggil nih, ayo Ella, Eva, Herlin, Amaria, Romeri, Stephen, ikut Tuhan, ya ikut aku, supaya apa? Ya Tuhan boleh terus menyatakan bagi banyak orang. Juga bukan hanya kita yang beroleh selamat, bukan hanya kita yang aktif atau menjadi vital ya, tapi juga
setiap orang. Bahkan ini juga saya berusaha ya, saya terus berdoa supaya teman-teman kita yang di grup Kefas Tangsel bisa semuanya aktif ya. Meskipun ada yang nggak balas ya, meskipun ada yang belum respon, tapi saya tetap berusaha supaya ayo kita sama-sama berjuang. Ini semua adalah kedaulatan Allah yang mempertemukan kita. Ya, kita juga berdoa supaya nanti pada saat tatap muka kita boleh berjumpa ya. Kita sama-sama sukacita, sama-sama menempuh kehidupan orang Kristen yang normal. Amin. Jadi aku rasa demikian ya. Satu lagi ya, mungkin sebelum kita akhiri pembacaan kita, aku mau ajak kita nyanyikan satu kidung pujian ya. Jadi nanti di rumah masing-masing boleh ikuti aja. Aku akan bantu nyanyi dari sini ya. Oke. Jadi ini mengenai bagaimana sebagai orang Kristen yang normal kita harus apa. Ya. Oke, ini aku share screen ya. Setelah itu kita akan tutup dalam doa ya. Oke, jadi ada 3 bait dari kidung ini kita nyanyikan sekali aja ya. Jadi benar-benar ini adalah menjadi dorongan bagi kita supaya bisa, memang kita hidup di dunia ya, tapi nggak semua orang bisa hidup di dalam dunia tapi mau mengasihi Allah. Ya, maka kita yang sudah hidup di dalam dunia dan mau mengasihi Allah, mari kita persembahkan hidup kita supaya kita boleh mendapatkan segala sesuatu ya. Oke. Bantu nyanyi dari sini ya. Amin ya. Semoga melalui ayat yang kita baca dari kitab Yohanes 21, juga melalui kidung pujian yang kita nyanyikan ini, kita bisa kembali melihat bahwa Tuhan, aku orang yang sebenarnya tidak layak, orang yang tidak bisa, orang yang tidak mampu, tapi Engkau sebagai Raja memilih ya, sehingga kita boleh berbagian dengan tahtanya,
Oleh karena itu mari ya, jangan lagi kita menolak ya, tapi sungguh kita bisa menerima amanat ini. Ya, kita boleh menjadi orang yang menghitung bisnis ya. Bisnis artinya apa? Segala hal, yaitu teman-teman kita, orang tua, saudara kita, mereka harus mendengar bahwa Tuhan setia, bahwa Tuhan mengasihi, ya, sehingga kita boleh mendapatkan segala kenikmatan akan Kristus yang limpah, yang tiada tandingannya dengan hal yang bisa didapatkan dalam dunia ini. Amin. Si Tuhan, kita akan tutup dalam doa ya. Apakah ada yang mungkin bersukarela atau mendoakan kita semua malam hari ini? Oke. Amin. Ya, silakan Eva. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kembali kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu sepanjang hari ini dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah juga Tuhan kami sebagai anggota tubuh Kristus Tuhan, boleh menjadi kesaksian Tuhan bagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan juga malam hari ini, biarlah Engkau melindungi kami dan membangunkan kami besok pagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, Tuhan. Oke, terima kasih Eva. Baik, jadi malam hari ini ya kita adalah hari terakhir di bulan Mei, juga pembacaan terakhir di kitab Yohanes. Ya, besok kita akan masuk ke bulan Juni, juga pembacaan kita masuk ke kisah para rasul. Ya, semoga kita terus bertambah dalam iman. Ya, Tuhan juga terus membuat kita semakin dikuatkan. Oke, kita akan foto bersama. Bagi yang bisa open kamera, dipersilahkan. Yang nggak bisa nggak apa-apa. Aku hitung 1 sampai 5 untuk bagi yang mau open kamera. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang nggak bisa boleh berikan reaksi ya. Hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, puji Tuhan ya. Terima kasih semua ya, Eva, Stephen, Eva, Romiris, ya Ella, Herlin. Semoga Tuhan menyertai kita. Kalau ada yang perlu didoakan, silakan disampaikan di grup. Ya, kita pasti akan mendoakan dan menyertai setiap perkuliahan, pekerjaan, atau apapun yang kita kerjakan. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye, Tuhan memberkati semua. Oke, sampai jumpa lagi. Semangat ya. Akhiri ya, meeting ini.